Stop. Dengar dulu penjelasan saya sampai habis. Tonton dulu video ini baru kamu boleh bebas berkomentar di bawah sepanjang mungkin. Ya benar, agak sedikit mengundang penasaran ya. Beli saham ini auto party di Bali? Sama apakah itu? Ya seperti yang ada tertulis di judul, sahamnya adalah AMRT. Kenapa di video ini kita ngebahas saham AMRT? Karena ini ada request dari teman kita. Ini namanya user SK2OC9CJ1J. Om, iya nak, ada apa? Coba bahas AMRT sama BRIS, please. Nah, kalau diminta bahasnya dua, kan pastinya kepanjangan. Seperti kata pepatah, kalau jatuh cinta pada dua wanita, pilihlah yang pertama. Kayaknya ada yang salah. Ya udah, kita nggak usah terlalu memperpanjang masalah itu lagi. Kita langsung ngebahas saham AMRT. Ya teman-teman, langsung saja ini AMRT, lambangnya Alfamart ya. Benar kan teman-teman ya? Ya teman-teman, sebelumnya saya ingin ingatkan terlebih dahulu bahwa harus ada kata disclaimer on. Kenapa? Karena ini semua hasil analisa review saya pribadi dan tidak ada keterkaitan untuk pihak manapun ataupun ingin ngepom-pom, ngemaksa jual beli dan sebagainya ya teman-temannya. Ingat, setiap keputusan investasi berada di tangan teman-teman masing-masing. Lanjut lagi, kenapa saya bilang beli saham ini auto cuan langsung let's party in Bali? Nah teman-teman, pertama kita lihat, saya nggak bohong teman-teman, karena memang performanya 5 tahun terakhir ini plusnya sampai 260,98%. Tinggi banget. Dan ketika teman-teman lihat grafiknya, ketika teman-teman beli saham ini, oke deh, merem-merem ketika minus 5%, 10%, langsung top up lagi. Minus 5%, 10%, top up lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya saham ini bergeraknya uptrend ya, long term uptrend dan naik terus ya. Gila, mungkin banyak yang belanja di Alfamart. Coba absen dulu, siapa yang beli barang sukanya di Alfamart? Tulis di komentar atau like video ini ya teman-teman ya. Tidak hanya itu ya, jika kita ditarik dari 3 tahun terakhir ya, berarti kan kita sudah melewati masa corona ya teman-teman ya. Benar nggak? Oh nggak, pasca corona berarti ya, ini ya di sekitar sini ya. Oke, dia masih plus 338%. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 1 miliar, yang bingung mau beli bakso pentol atau beli apa, mendingan beli saham ini jadi 3 kali lipat, jadi 4 miliar dalam waktu 3 tahun. Bayangin sendiri, pentol yang didapat setelah 3 tahun itu berapa banyak ya. Sebanyak pasti, bingung juga ya. Kalau 1 tahunnya, benar sekali, 1 tahun terakhir masih mencatatkan 25% dan year to date-nya sendiri sudah plus 8% ya teman-teman ya, walaupun gelombangnya naik turun ya. Jadi teman-teman, ketika saya bilang ya, kalau minus 5%, 10% beli aja ya, beli 5%, 10% ya beli aja, karena memang secara long term-nya masih uptrend banget ini saham. Oke, lanjut lagi agak ke bawah, ini kita scroll agak ke bawah dulu ya teman-teman ya. Kita bagian ke key stats-nya. Bagaimana dengan perusahaannya? Key stats-nya ini sekarang, kalau kita lihat net income-nya ya, dari bulan kuartal 1 2021 dia tetap optimis melanjutkan kenaikan ya. Kita bandingkan di tahun-tahun sama sebelumnya. Begitu juga yang di kuartal 2 ini. Teman-teman bisa lihat bersama ya. Ini nggak ada manipulasi apa, karena memang datanya di sini. Oh ya, ini aplikasi Stockbit. Teman-teman bisa download aplikasinya. Play Store, App Store, ataupun mau yang versi cepat, versi langsung cepatnya ada di bawah di deskripsi. Baca juga deskripsi, karena di situ banyak link-link penting teman-teman ya. Link 120 judul mungkin salah satunya. Enggak teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut lagi mengenai ya, kalau bisa dibilang saham ini naik terus mahal nggak ya? Kalau secara kita lihat PBV-nya mahal 10,42 mungkin ya teman-teman ya. Tapi naik terus mau gimana ya teman-teman ya? Jadi ya tetap naik ya. Di sini perlu diperhatikan, net income-nya naik terus, tapi net profit margin-nya teman-teman bisa lihat bersama itu hanya berkisar 3%-an ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, nggak peduli ya teman-teman ya, selama sahamnya naik terus ya bodo amat. Kok itu ya. Sedangkan untuk dividen yield-nya hanya 0,81% ya. Jadi bagi para dividen hunter mungkin saham ini kurang menarik. Oh ya teman-teman, ada hal yang hampir lupa saya sebutkan. Teman-teman boleh balik lagi ke stream ya. Kita boleh melihat ke belakang sedikit ya, nggak melihat masa lalu sih, tapi lihat ke belakang. Di sini saya ingin mengatakan bahwa AMRT ini sebenarnya sahamnya kalau boleh dibilang ya teman-teman, kurang liquid. Liquid itu cair, cair itu air, air itu water, bukan teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, antrian di 2950 itu hanya 8 lot ya teman-teman, dan tertingginya itu di 2860 itu 953 lot. Kalau kita jumlahkan, saya buka kalkulator, teman-teman boleh buka sempoannya teman-teman ya. Kita lihat bersama ya, 2860 ya dikalikan 935 lot
hapus 1, tambah 20. Maka hasilnya adalah 272.558.000 ya. Ini yang menahan satu harga di 2860, hanya 19 orang ya, seharga mobil ya teman-teman ya. Jadi kalau ibarat kata dia pencet jual nih 295, sorry, dia pencet jual 2.900 ya, seharga ini plus hilang semua beberapa harga ya. Itu yang dimaksud harganya kurang liquid. Pastinya bisa dijual ataupun dibeli hanya untuk segelintir orang ya, karena memang seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini ya. Oke, saham ini ya sangat banyak dikolek ya. Kalau bisa dibilang kita lihat dari tanggal satunya saja ya teman-teman ya. Tuh lihat tuh, harga rata-ratanya kan ibarat kata 2894 ya. Buy value-nya sekitar 53M ya teman-teman ya. Lihat 2894. Harganya ini 2894. Kita balik lagi, rata-ratanya 2894, dia ada 50 miliar. Oke. Baik di sini. Dia cuan dong 2950 kan, modalnya kan di 2894 ya, kurang lebih 2900 lah. Jadi kalau dia jual sampai 2910 masih cuan kan ya. Dan ini semua nggak sampai 10 miliar saya rasa teman-teman. Coba teman-teman hitung. Jadi kalau dia klik 2910 jual 1000 lot bus, langsung 5 harga hilang ya. Jadi saham ini menurut saya kurang liquid. Bagaimana menurut teman-teman ya? Kurang cairannya, mau ditambah sedikit pemadatan ya. Lanjut lagi teman-teman ya, kita mungkin lanjut di analisis. Saya rasa ini nggak ada yang nyuruh jual, benar nggak ada yang nyuruh jual. Para analis suruh menyebutkan buy beli dengan target harga terdekat 3230, target tertingginya 3800 ya. Benar, karena kalau dengan lihat performa dari net income-nya pasti nggak ada yang suruh jual sih. Oke, bagaimana dengan seasonality-nya? Seasonality-nya oke teman-teman, di sini lihat hijau merah, tapi teman-teman kalau teman-teman beli di bulan April, ini dipastikan teman-teman cuan. Enggak juga sih, ini berdasarkan probabilitasnya. Di bulan April tidak pernah turun atau merah, 100% cuan naik. Bagaimana di bulan September ini yang bentar lagi, tanggal berapa ini? Tanggal 26 video ini dibikin. Ya, ini sudah posisi 80%, dan apabila teman-teman beli di awal bulan itu udah plus 2% ya. Bagaimana dengan Oktober, agak menyeramkan teman-teman. Ya, dan November, Desember ya agak merah-merah. Yang penting jangan di Januari nih, merahnya banyak nih teman-teman. 20% nih probability-nya untuk naik. Ya, ini hanya untuk main dadu hijau merah. Kita balik lagi ke chart bit-nya teman-teman. Chart. Oke, di sini saya sudah gambar ya teman-teman ya, gambar sedikit teman-teman. Mungkin ini untuk mempersingkat waktu supaya teman-teman nggak perlu terlalu lama, dan yang penting AMRT saya rasa teman kita yang request ini sudah cuan ya, sudah cuan pastinya. Karena dia lihat harga ini, makanya dia tanya prospeknya bagaimana. Prospeknya kalau menurut saya teman-teman sesuai apa yang telah saya gambarkan teman-teman. Melihat masih ada potensi kenaikan pada saham AMRT ini. Dilihat dari dia masih uptrend teman-teman. Ini channel uptrendnya ya, terowongan menuju masa depan ke bulan. Ya, dia masih uptrend banget teman-teman di sini. Dan di sini saya ada sedikit gambaran ya. Ini adalah gambar kalau saya nggak salah ini adalah Ninja Hattori lewati lembah teman-teman. Ini teman-teman boleh dicek ya teman-teman ya. Ini saya lihat masih mengalami ada penguatan di sekitar sini ya teman-teman ya. Dan potensi kenaikannya itu biasanya ditarik dari sini ya teman-teman ya. Jadi ada potensi kenaikan berkisar 8%-an menurut saya, tapi dengan catatan teman-teman ya, kita memang kalau melihat sesuatu kan kita harus lihat skenario terbaiknya apa, skenario terburuknya apa. Oke, apabila dalam beberapa hari ini meskipun indeks masih mencatatkan merah dan si AMRT ini dapat melanjutkan kenaikannya dan break di resist pertama di area sekitar sini, berapa ini teman-teman? Di area sekitar ya 3030 sekian ya teman-teman, yang nggak pasti tapi areanya sekitar sini, karena teman-teman lihat di sini ada resistnya ya. Kalau dia break, di sini dia juga masih ada resist ya, cukup agak kuat di sekitar sini. Jadi ini adalah area-area resistnya. Jika dia mampu nge-break ya, itu bukan halangan lagi untuk naik sampai nih sekitaran 3230 ya. Ini bukan halangan bagi dia ya, itu bakal gampang banget naiknya kalau memang dia sudah break di angka ini ya, di resist ini ya. Seperti itu. Tapi apabila skenario yang tidak diharapkan terjadi, dia mantul nih teman-teman di sini. Dia udah naik sini, mantul ke bawah. Ya, nggak kuat, mantul lagi, dan akhirnya dia malah break atau jatuh di harga 2840. Ini dapat menyebabkan lengsernya atau turunnya dari channel uptrendnya ini ya. Jadi di 2840 dia break, dia turun. Ini mungkin akan melanjutkan penurunan terlebih dahulu. Tapi secara overall ya teman-teman ya, menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya ya teman-teman ya, ini masih akan melanjutkan kenaikannya. Benar atau enggak, mari kita saksikan bersama. Ya teman-teman, jadi itulah sekilas singkat mengenai saham AMRT ini. Bagaimana teman-teman, apakah ini dapat membantu teman-teman atau sebaliknya makin bingung? Tapi kalau teman-teman masih punya pertanyaan ataupun request seperti teman kita tadi, teman-teman boleh tulis saja di komentar sepanjang mungkin. Dan bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan episode-episode seru lainnya, teman-teman boleh klik video yang satu ini.
Dan jangan lupa untuk subscribe saya di sini ya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.